Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini sangat berbeda dari sesi sebelumnya gitu. Sekarang alhamdulillah sudah agak ceria. Barusan perjalanannya gimana? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah agak macet ya, agak hujan juga. Alhamdulillah. Saya sangat mengapresiasi Anda gitu ya, karena telah datang menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling yang kedua ini. Dan kemarin kita sudah melakukan sesi konseling yang pertama ya, dan sekarang kita akan melakukan sesi konseling yang kedua, yang kemarin sudah kita jadwalkan. Lalu dalam sesi konseling kedua ini juga sama ya, seperti sesi konseling yang pertama, bahwa dalam sesi konseling yang kedua ini ada beberapa asas, dari mulai asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Dalam kontrak waktunya juga sekitar 30 sampai 45 menitan. Apakah bersedia? Bersedia. Di sini juga saya izin untuk membawa catatannya, buat nanti apabila ada hal-hal yang perlu dicatat akan saya catat, dan juga saya izin untuk merekam ini ya buat laporan ke dosen saya gitu. Apakah diperbolehkan? Boleh. Terima kasih. Nah, dalam sesi pertama kemarin kita sudah menyepakati tugas rumah ya, yang dimana Anda itu akan melakukan kayak mulai mengajak teman ya, buat main supaya Anda itu bisa untuk terbiasa berkomunikasi, dan Anda juga katanya akan lebih memberanikan diri untuk misalnya kayak ikutan gabung gitu ya, membaur. Gimana itu hasilnya? Alhamdulillah membuahkan hasil. Saya sekarang udah mulai berani untuk berinteraksi sama orang di sekitar saya, terutama yang udah dikenal, dan juga saya main sama teman untuk bisa berkomunikasi. Baik, jadi Anda itu alhamdulillah ya udah ada peningkatan katanya. Anda sudah mulai bisa untuk berkomunikasi sama orang-orang gitu ya. Kayak Anda juga sudah mulai mengajak teman Anda gitu ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, perubahan positif apa sih yang terjadi pada diri Anda gitu sejak terakhir kali kita bertemu? Lebih apa sih? Lebih bisa berinteraksi sama orang di luar sana, untuk memberanikan diri bertanya di tempat keramaian. Baik, jadi alhamdulillah Anda sudah mulai bisa untuk berinteraksi pada orang-orang gitu, dan Anda pun sudah bisa gitu berada di keramaian seperti itu. Ya. Baik. Jadi Anda itu sudah merasakan ada perbedaan ya dari sesi pertama dan sesi kedua gitu. Ya. Luar biasa sekali ya, berarti kayak seolah ada keajaiban ya, yang tadinya itu Anda tidak bisa untuk berkomunikasi dengan banyak orang gitu, sekarang sudah lebih bisa gitu. Anda hebat sekali ya mampu untuk melakukan hal itu gitu. Saya penasaran, apa sih yang mampu membuat diri Anda itu bisa kayak berubah gitu sedikit-sedikit? Percaya diri sih, banyak dukungan dari
Baik, jadi Anda bisa berubah sedikit-sedikit itu karena Anda itu sudah lebih percaya diri lagi, dan Anda pun memiliki banyak dukungan dari orang-orang dekat seperti orang tua, teman, dan pacar Anda gitu ya. Baik. Berarti Anda itu mampu untuk mengerjakan tugas yang kemarin ya? Iya. Baik, jika seandainya nih diskalakan dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu adalah kondisi terburuk Anda dan 10 itu kondisi Anda sudah benar-benar baik gitu ya. Ada di skala berapakah? Di skala 7. Di skala 7. Biasanya kemarin itu ada di skala 5. Di skala 5 ya. Luar biasa sekali ya, berarti Anda itu mampu untuk naik 2 angka ya, dari skala 5 sampai ke 7 ya. Ada di skala 7. Saya ingin bertanya kepada Anda, gimana sih Anda itu bisa ada di skala 7 itu? Ya, karena saya sekarang berbaur sama orang, lebih pede untuk berinteraksi sama orang di luar sana. Jadi Anda itu sudah mulai bisa ya, jadi mungkin ada di skala 7 sudah mulai bisa Anda itu berbaur sama orang-orang gitu, sama teman-teman Anda mungkin ya. Iya. Baik, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan ya, yang mungkin Anda itu membutuhkan waktu gitu untuk menjawabnya. Jika seandainya nih buku itu diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Anda gitu, saya ingin Anda membuka keseluruhan bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Anda bicarakan ke saya itu tuntas, dan Anda mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan. Dan sebelum membuka halaman itu, saya ingin Anda itu tutup mata dan biarkan Anda rileks dan nyaman. Dan sekarang silahkan Anda buka halaman dari buku kehidupan Anda yang menceritakan kisah kesuksesan Anda. Silakan. Sudah. Sekarang saya ingin Anda membuka mata dan fokus pada halaman buku yang Anda buka. Dan apa cerita yang Anda lihat pada halaman itu? Saya si pekerja keras dan pemberani. Si pekerja keras dan pemberani. Yang dimaksud si pemberani dan si pekerja keras itu seperti apa? Saya bekerja keras untuk bekerja, dan saya berani untuk berinteraksi sama orang sekitar saya. Jadi Anda itu sedang bekerja gitu ya, dengan bekerja keras gitu, dan Anda pun yang dimaksud si pemberani itu Anda sudah berani dari yang tadinya Anda tidak bisa berinteraksi sama orang-orang, sekarang Anda itu percaya diri, berani gitu ya. Persisnya Anda itu beraninya dalam segi apa gitu? Dalam bertanya dan komunikasi. Sama siapa? Sama orang di sekitar. Jadi Anda itu di sana beraninya ke orang-orang di sekitar gitu, berani untuk bertanya gitu ya. Ya.
Kalau boleh tahu, apa judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan Anda pada halaman itu? Saya bekerja keras dan berani. Bekerja keras dan si pemberani. Ya. Menarik sekali ya. Apa yang berbeda dari cerita ini dan cerita Anda yang lainnya? Saya berani untuk bertanya kepada orang di sekitar saya. Jadi yang berbeda dari cerita yang lain itu? Kalau sebelumnya saya nggak terlalu pede ada di tempat ramai, sedangkan sekarang lebih pede gitu, mulai berinteraksi sama orang-orang di sekitar. Jadi perbedaannya itu Anda sudah mulai percaya diri akan diri Anda untuk berinteraksi kepada orang-orang, entah itu bertanya atau apapun gitu. Dan yang sebelumnya Anda itu tidak berani untuk hal itu. Ya. Apa yang paling Anda rasakan berbeda pada cerita ini? Merasa yakin. Yakin, ya. Jadi Anda itu dari cerita ini ngerasa yakin gitu ya, percaya diri. Ya. Baik, dalam cerita itu siapakah orang yang pertama kali menyadari bahwa Anda itu sudah berubah menjadi seseorang yang pemberani gitu? Teman dekat. Apa yang teman dekat Anda sadari gitu dari perubahan Anda? Dari yang dulunya introvert sekarang jadi lebih pede gitu, berbaur sama orang-orang di sekitar mungkin. Jadi Anda itu yang tadinya yang tahu teman Anda itu Anda introvert ya, kayak pendiam gitu, dan sekarang teman Anda menyadari bahwa Anda itu sudah lebih percaya diri, lebih berani lagi. Ya. Kira-kira apa yang teman Anda katakan ketika melihat Anda itu sudah berubah jadi si pemberani? Banyak, bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi teman Anda mengatakan bahwa gak nyangka gitu ya, kok Anda itu sudah tidak seperti dulu lagi ya. Dan saat Anda mendengarkan kata-kata itu dari teman Anda ya, apa yang Anda rasakan? Senang sekali. Senang sekali, iya. Jadi Anda itu ada rasa senang ya yang Anda rasakan gitu. Dan jika dirasakan di bagian tubuh manakah Anda rasakan perasaan senang itu? Senang? Iya. Di bagian dada. Di bagian dada. Baik. Sekarang saya ingin Anda untuk fokus pada perasaan itu di bagian tubuh Anda yang di dada itu. Dan sekarang tutup mata Anda dan rasakan benar perasaan senang itu. Apakah perasaan senang itu besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Baik, sekarang Anda fokus pada perasaan senang yang besar itu, yang tidak berbentuk dan berwarna gitu. Lalu, dan adakah sensasi perasaan ini pernah Anda alami di masa lalu Anda? Pernah. Boleh tahu persisnya kapan? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Boleh tahu apa yang terjadi saat kelas 2 SMP itu? Dibelikan motor baru sama bapak. Jadi pada
diberikan motor ya sama Bapak Anda. Apa yang berbeda pada diri Anda saat itu? Senang. Senang sekali. Iya. Senang. Lalu apalagi selain rasa senang? Gak nyangka aku ada di posisi dulu. Gak nyangka berarti Anda itu merasakan kayak terharu ya? Iya. Pada saat itu. Lalu apakah ada lagi perasaan? Udah. Apa yang membuat Anda itu bisa mempunyai perasaan terharu dan semangat? Karena gak nyangka aja dibelikan motor tiba-tiba sama bapak. Jadi rasa senang dan terharu itu muncul ya karena Anda itu berpikir bahwa ayah Anda itu sudah memberikan motor buat Anda ya. Iya. Baik, sekarang saya ingin Anda fokus kembali pada perasaan senang itu gitu dan bawa kembali sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil. Adakah pengalaman lain? Ada. Kapan? Kelas 10 SMK. Kelas 10 SMA. Apa yang terjadi ketika Anda itu kelas 10 SMA? Tiba-tiba dibelikan HP. Dibelikan HP. Ya. Perasaan Anda ketika dibelikan HP itu seperti apa sih? Sangat senang sekali dan bersyukur. Anda bersyukur gitu ya. Apa yang berbeda pada diri Anda saat itu? Gimana? Apa yang berbeda pada diri Anda saat itu? Kan Anda itu merasakan bersyukur ya. Apa yang berbeda pada diri Anda saat itu? Kan Anda bersyukur ya karena diberikan HP oleh Bapak Anda gitu. Apa sih yang berbeda pada Anda di saat Anda bersyukur pada waktu itu dan yang lainnya pada waktu yang lainnya? Ya senang aja, nggak kayak biasanya. Senang. Iya. Selain senang apa? Terharu. Baru. Anda merasakan senang ya seperti pada kelas 2 SMP ya sama ya. Anda itu merasakan senang dan terharu juga karena sudah dibelikan barang yang sama Bapak Anda, yang mana barang itu adalah barang yang Anda inginkan. Iya. Dan apa yang Anda pikirkan saat itu sehingga Anda itu bisa bersyukur gitu? Saya pikir bapak saya sangat sayang sama saya, jadi diberikan sama. Baik, Anda itu sangat senang sekali ya karena Bapak Anda telah memberikan. Berarti Anda mikir bahwa ayah Anda itu sangat sayang terhadap Anda. Ya. Baik, sekarang saya mau bertanya, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah Anda merasa terpuruk dan 10 itu adalah kondisi yang terbaik, di mana Anda sangat sudah lebih baik lagi gitu. Ada di skala berapa posisi Anda saat ini? 8.
8. Oh, luar biasa sekali ya, karena Anda itu mampu untuk mencapai 1 poin ke atas ya. Dari yang tadi Anda itu berada di skala 7 ya pas awal. Sekarang Anda berada di skala 8. Bagaimana Anda mampu mencapai angka 8 itu? Karena udah sedikit lega sudah konseling. Karena Anda itu sudah lega gitu, sudah sedikit lega ya. Ya, Apa lagi? nggak ada beban, ya nggak ada beban gitu. Jadi Anda itu sudah lebih dari mendingan ya. Yang tadinya Anda itu kan berada di pas awal-awal itu berada di skala 5, sekarang alhamdulillah sudah berada di skala 8. Jadi Anda itu sudah merasa mendingan, sudah merasa lebih baik gitu. Jadi ada di posisi skala 8 seperti itu. Ya. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang perlu terjadi pada diri Anda supaya dapat naik 1 poin lagi ke atas? Percaya diri sih lebih ditingkatkan, pengen ditingkatkan lagi, pengen lebih bisa berbaur tanpa adanya malu sama orang. Baik, jadi Anda itu akan lebih meningkatkan lagi rasa percaya diri Anda supaya Anda juga bisa lebih berubah lagi gitu. Ketika Anda sudah lebih percaya diri, Anda akan lebih berubah lagi seperti itu. Ya. Baik, apakah ada lagi gitu supaya Anda itu bisa naik lagi 1 poin ke atas? Ada. Apa itu? Pengen banyak dukungan dari orang sekitar sih, terutama orang tua. Kan tadi Anda sudah menyebutkan bahwa Anda itu alhamdulillah didukung sama orang terdekat. Nah, sekarang ingin lagi punya dukungan dari orang tua. Apakah masih kurang? Sedikit. Lalu ini ingin gimana? Ingin lebih lagi dukungannya dari orang tua. Ya. Apa sih yang ingin Anda dapatkan gitu dari orang tua, dari yang Anda maksud dukungan dari orang tua? Dukungan kayak semangat, disemangatin, terus excited pas ada perubahan lebih ke saya. Oh, jadi mungkin Anda itu ingin yang dukungannya yang lebih-lebih lagi ya, agar Anda itu bisa lebih cepat untuk berubah ya. Ya. Apakah ada lagi? Udah. Baik, Anda ternyata menemukan solusi-solusi yang dapat Anda lakukan ya untuk membuat perubahan pada diri Anda gitu. Ya. Baik, kira-kira apa yang perlu Anda lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan? Bermain keluar sama teman untuk ngobrol lebih dalam gitu, terus lebih pede di tempat ramai. Baik, jadi Anda itu ingin lebih percaya diri lagi ketika Anda berada di tempat ramai gitu ya, dan Anda juga akan mengajak kembali teman-teman Anda untuk bermain dan mengobrol lebih dalam lagi gitu, supaya Anda itu bisa lebih akrab lagi mungkin ya, seperti itu. Ya. Terus apa lagi yang perlu Anda lakukan supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan Anda?
Udah sih paling support dari keluarga, teman, pacar. Ya, jadi support dari orang-orang terdekat. Ya. Eh, Apakah ada lagi? Mungkin sudah cukup. Baik, sebelum mengakhiri, sama seperti sesi sebelumnya ya, saya ingin Anda menuliskan kesan yang Anda dapatkan selama sesi konseling gitu, dan menulisnya dalam kertas. Apakah sudah? Sudah. Baik, boleh dibacakan. Saya lebih lega setelah melakukan sesi konseling ini karena yang sebelumnya mungkin kurang baik atau gak pede, introvert, sekarang jauh lebih baik karena sekarang lebih pede. Jadi Anda itu sudah mulai percaya diri ya, sedikit-sedikit mungkinnya karena sesi konseling ini. Nah, baik, terima kasih ya. Saya juga sangat senang sekali gitu karena hari ini kemajuan sangat terlihat gitu dari diri Anda. Anda juga menceritakan ya bahwa Anda itu mampu untuk mengerjakan tugas rumah Anda dengan baik gitu ya. Ya. Bahkan Anda juga menceritakan pengalaman kayak pengalaman terbaik Anda gitu ya, pas tadi itu SMP sama SMK ya, yang dimana Anda itu pas SMP dibelikan motor dan SMP itu Anda dibelikan HP ya sama ayah Anda, dan Anda pun merasakan bersyukur dan terharu gitu, bahagia. Ya. Baik, Anda juga kan mampu mencapai posisi angka 8 ya. Anda tadi pas awal sesi Anda ada di skala 7 terus naik ke angka 8. Anda itu mampu untuk naik 1 poin ke atasnya. Dan tujuan akhir Anda itu berada di skala 10 ya, di angka 10. Dan Anda pun tadi itu akan melakukan tugas rumah kembali ya, bahwa Anda itu tugasnya itu akan lebih percaya diri lagi ketika berada di tempat keramaian, dan Anda pun akan mengajak kembali teman-teman Anda untuk bermain dan akan mengajak ngobrol secara mendalam supaya lebih akrab lagi gitu, dan gak ada mungkin gak ada kecanggungan gitu ya. Ya. Mungkin itu ya dari saya gitu. Sepertinya sesi konseling kali ini mesti kita akhiri. Pada saat sesi kedua nanti, saya juga pada saat sesi ketiga ya, mohon maaf, pada saat sesi ketiga nanti saya ingin Anda itu melaporkan perubahan positif yang terjadi pada diri Anda gitu ya. Mungkin segitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.